Hai, terima kasih untuk kamu yang telah mau klik videoku ini. Perkenalkan, namaku Anglit. Aku ini gemar melakukan analisa, percobaan, sharing, dan juga memasak. Kali ini aku mau menganalisa tentang kisah yang terjadi kira-kira 80 tahun lalu. Kisah yang berasal dari Indonesia tapi sudah mendunia. Apa itu? Kita simak. Tapi sebelumnya, ngopi dulu. SS Orang Medan. Jadi SS Orang Medan ini adalah termasuk kisah kapal berhantu. Dari beberapa sumber telah menceritakan kalau SS Orang Medan ini adalah termasuk bangkai kapal di Hindia Belanda, di Selat Malaka, atau dimanapun itu, dan beberapa kru ditemukan meninggal dengan kondisi yang aneh. Konon kisah ini terjadi di tahun, ya ada juga yang menyebut kalau ini di tahun 1939, ada yang bilang 1940, ada juga yang bilang 1947 dan 1948, tergantung dari berita-berita yang ada di koran. Tetapi aku mau mengambil kisah yang ada di Wikipedia saja. Di Wikipedia itu menyebutkan tahun 1940, 1947, dan 1948. Kita simak dulu ya. Kata orang ini katanya diambil dari bahasa Melayu, agak-agak mirip dengan orang, bahasa Indonesia. Dan kita tahu, kita orang Indonesia, Medan ada di kota Sumatera. Menurut cerita di tahun 1947 itu ada seorang penulis yang bernama Gadis, bukan cewek ya maksudnya, tetapi gadis. Nama komplitnya Vincent Hayes Geddes. Geddes panggilnya, bukan gadis deh. Dia ini adalah penulis asal Amerika yang pertama kali menamai istilah segitiga Bermuda. Jadi si Geddes ini menuliskan ada dua vessel atau kapal uap yang sedang melaut dan berada di Selat Malaka. Kedua kapal ini bernama City of Baltimore dan Silver Star. Kedua kapal ini pada saat di Selat Malaka menerima pesan radio yang menyatakan kalau ada kapal sedang bermasalah. Jadi isi pesannya seperti berikut. Oh ya, pesan ini dikirim dalam kode Morse. Isinya seperti berikut. SOS dari Orang Medan. Kami mengapung, semua petugas termasuk kapten mati di ruang grafik dan titian kapal. Mungkin semua kru mati. Terus dilanjutkan dengan kode-kode lain yang membingungkan, ya mereka semua tidak bisa menerjemahkannya kode itu apa, mungkin dalam bahasa yang lain juga. Tetapi di akhir kata ditulis I die, aku mati. Setelah itu mereka tidak menerima pesan-pesan lagi. Silver Star yang ternyata berada pada lokasi yang dekat pada Orang Medan. Dia mencoba mendekati Orang Medan. Nah, pada saat dia sudah berada di titik itu, dia melihat kapal Orang Medan dan mencoba memanggil lewat megafon, tetapi tidak mendapat jawaban apa-apa. Lalu sebagian kru dari Silver Star menaiki kapal Orang Medan. Dan di situ mereka menemukan ada banyak mayat, bahkan ada bangkai anjing yang berada di atas kapal. Semuanya mengarah ke atas, mengarah ke matahari dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Tidak ada yang selamat. Dari mayat-mayat itu tidak ditemukan luka-luka yang cukup berarti yang bisa mengakibatkan kematian. Untuk menyelidiki lebih lanjut hal ini, maka Silver Star memutuskan untuk menarik kapal itu. Tetapi setelah tali terpasang, tiba-tiba mereka melihat ada api yang berasal dari kargo nomor 4 sehingga membuat kapal Silver Star ini mengevakuasi dan memutuskan tali yang menghubungkan mereka itu. Tidak lama kemudian Orang Medan meledak dan tenggelam. Ya, itu adalah kisah yang ditulis oleh Geddes. Sekarang versi yang lain. Ini kisah yang ditulis oleh salah satu referensi kapal di Inggris. Kejadian ini ditulis pada Mei 1952. Proceeding of Merchant Marine Council yang menerbitkan kisah ini. Diterbitkan oleh United States Coast Guard. Referensi lain diterbitkan pada 10 Oktober 1948 di The Albany Times of Albany, New York, dan menyebutkan kalau referensi ini adalah sumber orisinal Elsevier's Weekly. Ada beberapa hal lain yang terkait dengan yang tertulis di buku-buku, majalah-majalah, dan jurnal-jurnal yang lainnya, terutama di Fortiana. Fortiana ini adalah buku yang awal penulisannya ditulis oleh Charles Fort. Dia ini
adalah seorang yang suka tentang hal-hal yang berbau fenomena anomali. Jadi Charles Fort dan Geddes memiliki selera yang sama ya. Meskipun demikian, keakuratan dan informasi yang terkait tentang hal ini agak kurang terkonfirmasi. Begitupun dengan konstruksi kapal uap dan sejarah pembuatannya itu tidak ada yang tahu karena biasanya kan tercatat. Begitupun juga dengan investigasi yang dilakukan di kantor-kantor resmi pencatatan kapal dan rekaman investasi keberadaan kapal SS Orang Medan ini tidak berhasil. Jadi awal ceritanya ada 3 artikel di koran Indonesia Belanda. The locomotive Samaranch handles an advertentie blad. Bahasa Belanda. Diterbitkan pada tanggal 3 Februari 1948, 28 Februari 1948, dan 13 Maret 1948. Di tahun yang sama dengan selang beberapa hari. Lokasinya dijabarkan sekitar 400 nautical miles atau sekitar 740 km tenggara Kepulauan Marshall. Artikel kedua dan ketiga menyebutkan kisah tentang satu-satunya orang yang selamat, yaitu merupakan kru dari kapal SS Orang Medan ini yang kemudian ditemukan oleh seorang misionaris Italia dan penduduk asli Taongi Atoll di Kepulauan Marshall. Jadi orang yang selamat ini sebelum meninggal dia bercerita kepada misionaris kalau ada kapal membawa muatan sulfuric acid dan kebanyakan kru mati karena menghirup uap racun yang dihasilkan dari kontainer yang rusak. Terus menurut dia lagi cerita ini, orang Medan ini berlayar dari pelabuhan kecil tanpa nama yang ada di Cina. Dia mau ke Costa Rica dan menghindari jalur-jalur umum supaya tidak diperiksa. Penyintas ini yang kalau di versi wiki itu bilang orang Jerman tanpa nama. Dia meninggal setelah menceritakan kisah ini kepada misionaris itu, yang kemudian misionaris ini bertemu dengan si penulis Silvio Serli di Trieste, Italia. Koran Belanda pun menyimpulkan tulisan ini dengan memberikan disclaimer. Ini bagian dari akhir cerita kami tentang misteri orang Medan. Kami ulangi, kami tidak memiliki data lain tentang misteri laut. Kami tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di kisah ini. Jelas ini adalah romans mencekam tentang lautan. Di sisi lainnya, si pengarang Silvio Serli menjamin keaslian dari kisah ini. Sampai dikasih disclaimer gitu. Bukti baru dari perpustakaan Skitis, di mana tahun 1940 ada koran Daily Mirror dan juga Yorkshire Evening Post yang juga menuliskan tentang kisah ini. Ya namanya juga gimana ya, cerita dikasih mecin gitu biar kedengaran enak dan sedap, penuh-penuh misteri menantang. Apa yang terjadi dengan kapal Orang Medan? Membawa muatan berbahaya. Ada yang berhipotesa kalau orang Medan ini membawa muatan seperti potasium cyanide dan nitroglycerin atau bahan beracun lainnya. Menurut teori ini, air laut masuk ke celah-celah kontainer yang rusak, ruang penyimpanan bahan-bahan berbahaya ini dan bereaksi dengan bahan-bahan kimia lain sehingga melepaskan gas beracun yang sangat berbahaya yang menyebabkan para kru keracunan. Kemudian air laut juga bereaksi dengan nitroglycerin yang menyebabkan api dan memicu ledakan. Teori lain menyebutkan kalau kapal ini membawa gas syaraf yang disimpan oleh militer Jepang di Cina selama perang dan diberikan ke militer Amerika Serikat di akhir perang. Karena kapal Amerika kan tidak bisa berlayar tanpa izin, tanpa surat-surat resmi. Jadi bahan-bahan kimia ini dibawa ke Amerika atau pulau-pulau lain yang ada di lautan Pasifik tentunya dengan menggunakan kapal yang tidak terdaftar. Teori lain berasal dari Geddes yang sebagai penulisnya yang tadi dia mengungkapkan kalau adanya kebocoran gas karbon monoksida yang tidak terdeteksi, yang tidak diketahui oleh semua orang yang ada di kapal itu. Gas karbon monoksida ini bisa jadi dihasilkan oleh sistem kettle di kapal uap itu yang mungkin saja menjadi tanggung jawab dari musibah ini. Lepasnya karbon monoksida ini yang menyebabkan kematian para kru orang Medan dan menimbulkan api yang dari kecil menjadi besar sehingga membuat ledakan. Jadi aku mau menganalisa tentang kapal orang Medan ini. Disimak ya. Yuk. Ditilik dari ceritanya si Pak Gadis ini ya, kan di sini dia bilang kalau ada 2 kapal yang pada saat itu berada di posisi terdekatnya dengan orang Medan. Kapal itu bernama City of Baltimore dan Silver Star. Jadi kalau kata di Lloyd's itu kayak kapal-kapal pada terdaftar di Lloyd's.
Harusnya kapal-kapal ini kan juga terdaftar di Lloyd's itu ya. Jadi aku mau ngecek websitenya Lloyd's dulu. Semoga di sana juga ada data-datanya. Dan sudah masuk tentunya karena ini udah lama banget. Oke, Lloyd's ini adalah organisasi bisnis dan komunitas maritim yang terbentuk dari 1760. Tuh sudah lama juga. Jadi kayaknya sih semua data tentang perkapalan ya memang sudah ada di situ tersimpan. Aku mau buka websitenya dulu ya. Ini dia nih ya. LRORG. Oh, ada ini sektor solution. Nah, kita cari aja dulu ya, langsung kita search. Apa tuh tadi namanya? City of Baltimore. Oh, kayaknya. Terus coba deh pakai apa tuh lagi tuh? Kayaknya ribet banget. Aku mau ini aja deh, cari karir. Siapa tahu ada yang kosong. Ya udah gitu deh. Nanti aja ya aku ngeceknya. Aku mau lanjut aja deh googling tentang City of Baltimore ini. Siapa tahu di sana ada petunjuk. Setidaknya ada yang kasih foto di situ ya. SS Baltimore. Ya bukan ini ya, dia kan city. Si city, kita harus carinya city. Dia buatan Inggris. Ya, waktu itu kan Indonesia juga dijajah oleh Inggris ya. Lihat ini tahun pembuatannya 1911. Terus what? Dia kebakaran kapal ini. Tanggal 29 Juli 1937. What? Dia berjalan dari Baltimore ke Norfolk Vancouver ya, VA itu Vancouver ya. Terus kebakaran dan akhirnya udah deh rusak, nggak dipakai lagi. Kapal ini tidak pernah ada di Selat Malaka pada saat itu. Oke, bagaimana dengan Silver Star? Silver Star, aku mau cari tahu. Ini aku dapat Silver Star. Ini Australia, dibangun 1905. Hilang 1936. Loh, ini tenggelam di sekitar Cossack Butcher Inlet. Tahun berapa? 1936. Si Silver Star ini juga nggak pernah ketemu. Terus gimana nih dengan cerita ini ya? Lokasinya dijabarkan sekitar 400 nautical miles atau sekitar 740 km tenggara Kepulauan Marshall. Kita lihat dulu Kepulauan Marshall itu ada di mana? Marshall Island. Kecil banget. Solomon Sea. Jauh banget dari Marshall Island. Solomon Island. Itu jauh banget ini. Dan ini dia ada Selat Malakanya di sini. Oke, lanjut. Artikel kedua dan ketiga menceritakan pengalaman satu-satunya orang yang selamat merupakan kru orang Medan yang ditemukan oleh misionari Italia dan penduduk asli Taongi Atoll. Penduduk asli Taongi Atoll. Ini aku mesti lihat dulu nih Taongi Atoll. Kan katanya penduduk asli Taongi Atoll. Bokak Atoll. Bokak Atoll or Taongi Atoll is an uninhabited. What? Uninhabited? Uninhabitable. Tidak dapat dihuni. Katanya penduduk asli. Aku mau membahas juga tentang analisa dari teori-teori yang muncul ya. Seperti ya katanya nitroglycerin kalau dicampur dengan air laut akan menjadi meledak gitu kan. Aku tapi tidak dapat menemukan referensi yang menuliskan apa yang terjadi dengan nitroglycerin kalau ditambah H2O dan juga tambahan sedikit NaCl ya. Apa yang terjadi, apakah bisa menimbulkan ledakan atau tidak? Karena dari referensi yang aku baca ini mengatakan jika nitroglycerin mengalami perubahan suhu yang tinggi secara mendadak dan apalagi ternyata dia terkena suhu di atas 20 derajat Celcius dapat mengalami ledakan. Aku juga tidak tahu apakah penyimpanannya ini aman ya. Harusnya aman ya kalau mengingat efeknya sedemikian dahsyatnya. Teori gadis yang mengatakan kalau karbon dioksida ini tidak terdeteksi. Ini lebih aneh lagi, apalagi katanya di situ ditemukan, di dek itu ditemukan banyak
mayat yang bergelimpangan semuanya menghadap ke atas posisinya ya Kak. Karena kalau misalnya mereka memang keracunan gas karbon monoksida, mereka kayak ngerasa batuk dan posisi meninggalnya seenggaknya ada yang begini atau yang memegang leher karena merasa seperti tercekik. Terus apalagi katanya mereka ditemukan di dek. Di dek itu kan banyak angin ya, masa karbon monoksida tidak bisa berbaur dengan angin gitu. Mereka kan bisa menghirup udara lebih segar di dek setidaknya. Ya, oke, gitu aja deh. Mungkin yang bisa diambil dari cerita ini bisa saja pada saat itu para penulis sedang dikejar-kejar deadline, jadi mereka bingung mau tulis kisah apa dan akhirnya jadi kisah ini yang menjadi misteri mendunia. Tapi membuat kesimpulannya adalah ternyata orang Medan bisa membuat geger satu dunia. Terima kasih untuk kamu yang telah nonton videoku ini. Jangan lupa like dan subscribe.